Episode 18, Simpanan CEO Dingin. Berita paling menyakitkan. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Selamat menonton. Sudah 1 bulan sejak kejadian itu, Aery dan Araf tampak semakin dekat. Mereka memilih berangkat pulang bersama ke kantor. Araf sudah mulai membuka diri dan tak segan menampilkan senyumnya meski tipis, membuat Aery merasa berhasil meluluhkan Araf yang dingin. "Pak, mau makan siang di mana?" tanya Aery dengan wajah merona, pasalnya ini kali pertama ia menanyakan makan siang mereka. Padahal biasanya juga Araf yang selalu berinisiatif mengajaknya. Ia memberanikan diri membalas perasaannya meski sedikit, agar tak membuat Araf hanya berusaha seorang diri. "Anggap saja, ini balasan untuk kebaikannya sama aku," batin Aery dengan senyum manisnya. "Maaf Yang, saya gak bisa makan siang bareng kamu hari ini karena ada janji sama mama." "Gak apa-apa kan?" tanya Araf seraya bangkit dan mengusap rambut Aery lembut. "Gak apa-apa Pak, berarti saya makan di kantin saja," ujar Aery lirih seraya pamit keluar ruangan. Araf merasa tak enak hati menolak ajakan pertama Aery, namun, ia sudah berjanji untuk bertemu dengan mamanya dan pantang baginya mengingkari janji. Ia menarik Aery ke dalam pelukannya dan memeluknya erat. "Maafin saya ya, Ai. Bukannya mau menolak ajakan kamu tapi saya lebih dulu ada janji sama mama," ujar Araf lembut membuat Aery mengangguk mengerti dengan senyum di wajahnya. "Ya sudah Pak, saya ke kantin dulu ya. Bapak hati-hati di jalan," ujar Aery seraya melepas pelukannya dan berlalu pergi dengan hati yang bercampur aduk. "Ingat, kamu gak boleh dekat sama lelaki manapun," teriak Araf membuat Aery menoleh dan mengacungkan jempolnya pertanda setuju. Ia turun ke lantai Lita, berharap temannya itu bisa menemaninya makan siang. Sudah lama juga ia menolak ajakannya dengan berbagai alasan. "Hai, Lita, makan siang yuk, rajin banget nih," ajak Aery saat ia sudah berada di bilik Lita yang masih berkutat dengan komputernya. Aery, tumben lu kesini, bentar ya tinggal dikit lagi," jawab Lita yang dibalas anggukan oleh Aery. Ia duduk di samping Lita seraya melihat lantai itu. Dulu ia sempat mengagumi Samuel, karena kebaikannya, namun, sekarang hatinya sudah mengagumi Araf dan mulai bergantung kepadanya. Pak Samuel mana? Tumben tuh orang gak kelihatan batang hidungnya," tanya Aery berbisik agar tak didengar yang lainnya. "Dia udah kayak Fajar Satboy gara-gara lu tinggalin," ujar Lita membuat Aery mengernyitkan dahinya. "Maksudnya gimana?" tanya Aery seraya mendekat ke arah Lita. "Iya, semenjak lu pindah ke atas. Aku lihat Pak Samuel kayak orang patah hati gitu, pokoknya gak asik deh," ujar Lita membuat Aery mengangguk. "Lu tolak cintanya Pak Samuel ya?" tanya Lita yang membuat Aery menggelengkan kepalanya cepat. "Apaan sih? Ada-ada aja lu," jawab Aery seraya bangkit saat Lita sudah selesai. Ia malas membicarakan lelaki lain, karena merasa tak nyaman dengan Araf yang selalu menjaga perasaannya. Aery memesan mie ayam bakso seperti biasanya, keduanya berbincang panjang lebar ngalur ngidul seraya menunggu pesanannya datang. "Oh iya, kamu sama Pak Araf udah baikan ya?" tanya Lita membuat Aery menghentikan mengaduk makanannya. "Ternyata, kamu benar, Lit. Pak Araf itu baik ya meskipun dia sedikit menyebalkan sih," ujar Aery seraya memakan mie ayamnya yang super pedas itu. Mengingat Araf membuatnya merindukan kekasihnya itu. Kekasih? Apa Aery sudah mulai menerima Araf sebagai kekasihnya? Ting, bunyi notifikasi di handphone Lita mengalihkan pandangan keduanya. Lita melihat sebentar notifikasi itu dan sedetik kemudian membuat matanya melotot lebar. "Aery?" ujarnya histeris membuat Aery semakin penasaran melihat temannya yang histeris seperti sedang menang lotre. "Ada apa?" tanya Aery seraya melongo ke handphone Lita. "Pak Araf dan Bu Clarissa bakal nikah. Mereka sudah fitting baju pengantin, nih fotonya. Mereka serasi banget kan?" ujar Lita seraya memperlihatkan foto di layar handphonenya. Dek. Seperti tersetrum listrik ribuan volt. Aery mematung di tempatnya,
Tangannya yang hendak memasukkan mie ayam ke dalam mulut seketika berhenti, merasakan nyeri di hatinya. Airi bingung harus berekspresi bagaimana saat ini. Ia segera tersadar bahwa tak ada yang tahu hubungan mereka. Ia hanya tersenyum kikuk seraya memakan mie ayamnya yang sudah tak berasa. Rasanya hambar seperti perasaannya yang tak menentu. Ia mengaduk-aduk mie ayam itu sejak tadi membuat Lita heran. Kenapa tuh mie ayam cuma lu aduk-aduk? Kayak orang patah hati aja, atau jangan-jangan, ujar Lita dengan mata memicing curiga. Jangan berpikir yang iya-iya, Lita. Udah habisin aja makanan lu, aku mau ke toilet dulu, mau pipis, ujar Airi seraya meninggalkan Lita dengan terburu-buru. Ia masuk ke dalam bilik di salah satu toilet dan menangis di sana. Entah kenapa rasanya sakit banget mendengar Araf yang sebentar lagi akan menikah. Bukankah ini yang selama ini ditakutkannya? Lantas, kenapa harus terjadi sekarang? Saat hubungan mereka mulai membaik. Raf, kenapa kamu tega? Tanya Airi lirih seraya menutup wajahnya yang sudah entah seperti apa. Ingin marah kepada Araf tapi itu sangat tak mungkin, mengingat ia hanya simpanan lelaki itu. Airi mengambil handphone pemberian Araf beberapa hari yang lalu, ia mengecek Instagram Clarissa untuk memastikan penglihatannya. Akhirnya, setelah lama menunggu, kita bisa menikah juga. Aku mencintaimu, Araf. Tulis Clarissa di foto itu membuat hati Airi teriris ribuan belati tepat di hatinya. Kamu bohong, Raf. Kamu bilang akan bertemu dengan mamamu tapi, apa? Kamu malah fitting baju dengan Clarissa, gumamnya bersedih. Ia melihat wallpapernya yang terpasang fotonya bersama Araf, rasanya begitu naif menjadi dirinya, yang hanya sebagai simpanan dan tak bisa memiliki seutuhnya. Aku sudah terlalu jauh melangkah, dan ini rasanya lebih sakit dari yang aku bayangkan selama ini, batin Airi yang merasa sangat sakit. Ia tak tahu apa tanggapan karyawan lainnya, melihat wajahnya yang pasti sudah bengkak siang ini. Ia mencuci mukanya dan memoles tipis wajahnya dengan bedak agar tidak terlalu kentara. Bagaimanapun hubungannya dengan Araf adalah kesalahan, dan tak akan ia biarkan orang lain mengetahui skandalnya bersama sang atasan. Lit, aku langsung ke atas aja ya, soalnya ada laporan yang belum selesai, tulis Airi dan langsung dikirimkan ke nomor Lita. Maafkan aku, Lita, aku gak bermaksud berbohong, tapi aku masih gak sanggup cerita banyak sama kamu, ujar Airi seraya keluar dari toilet dan berlalu menuju ruangannya. Bayangan saat ia bersama dengan Araf berkelebat di kepalanya. Senyum tipis Araf dan gombalannya membuatnya semakin merindu, sekaligus merasakan sakit secara bersamaan. Airi sadar, bukankah kamu memang hanya pelampiasan dan mainannya? Jadi, tolong jangan baper. Sadar diri dengan status kamu yang hanya karyawan biasa, ujar Airi berusaha menyadarkan dirinya atas perasaannya. Ia menghembuskan napas kasar berkali-kali, hingga rasa sesak itu perlahan menghilang. Ia menyelesaikan tugasnya dengan baik meski dengan hati yang tak baik-baik saja. Ia harus membuktikan bahwa bisa profesional, dan tak mengikut sertakan perasaan pribadi di kantor. Ia tahu, Araf tak akan kembali ke kantor saat ini membuatnya lebih tenang. Setidaknya hatinya tak semakin terluka melihat wajah tampan Araf. Jam pulang kerja sudah tiba, Airi mengemasi mejanya juga barang-barangnya. Ia bersiap pergi dari kantor. Ia malas untuk pulang ke apartemen Araf, karena bayangan kebersamaan mereka pasti akan semakin membuatnya terluka. Apartemen itu menjadi saksi kebersamaan mereka yang indah, namun, untuk saat ini menjadi kenangan yang paling menyakitkan. Tuhan, kenapa hari ini aku harus mendengar berita paling menyakitkan? Tak bisakah aku sejenak merasakan kebahak? Batin Airi sesak. Ia menahan air matanya mengalir. Ia berpikir untuk menelpon John, hanya lelaki itu yang bisa menghiburnya di saat seperti ini. Meski akhir-akhir ini ia menghindari lelaki itu karena takut dengan Araf. Namun, saat ini ia juga butuh sandaran, untuk mendengarkan keluh kesah hatinya yang terluka. Ia menunggu John di lobi, hingga beberapa menit kemudian, lelaki itu menghampirinya dengan senyuman khas yang semakin menambah ketampanannya.
Banyak mata menatap mereka berdua yang tampak serasi di mata orang yang melihat. "Hai Ae, kamu apa kabar? Lama gak lihat kamu?" tanya John saat mereka sudah berada di mobil. "Ish, lama. Padahal kemarin lusa terakhir ketemu," jawab Aerie membuat John terkekeh. 5 menit gak lihat kamu tuh rasanya udah lama banget, Ae. "Mau bagaimana lagi? Kamu diajak serius tapi gak jawab," ujar John seraya melirik ke arah Aerie yang tampak tak nyaman. Pasalnya, ia tak tahu tentang pesan John karena nomornya sudah dipegang oleh Araf. "Sudahlah, aku gak mood bahas kayak gituan. Sampai kapanpun kamu akan tetap menjadi sahabat aku, John. Gitu aja cukup buat aku. Kamu terlalu sempurna," ujar Aerie lirih. "Aku akan lebih sempurna saat ada kamu di sampingku, Aerie," jawab John membuat Aerie bungkam dan memilih melihat keluar. Niatnya ingin menenangkan diri, malah diajak bicara tentang cinta, yang sudah membuatnya patah dan terluka. "Aku hanya bercanda kok, tapi masalah perasaan aku serius." "Oke, kamu ada apa? Sepertinya ada masalah, ayo cerita sama aku," ujar John seraya memarkirkan mobilnya di dekat taman. "Apa wanita sepertiku tak pantas bahagia?" tanya Aerie dengan nanar seraya melihat taman di sampingnya yang masih banyak orang berlalu lalang. "Kamu pantas bahagia, sangat pantas. Mungkin kamu masih belum menemukan kebahagiaanmu, itu saja," jawab John seraya melihat wajah Aerie lamat-lamat. "Aku sudah menemukan kebahagiaan itu, tapi Tuhan mengambilnya dariku. Aku tak tahu apa masih ada harapan untukku bisa bahagia," ujar Aerie dengan air mata yang sudah mengalir. John menarik Aerie ke bahunya, ia menjadikan dirinya sandaran untuk orang kekasihnya itu, meski ia sendiri masih tak tahu masalah Aerie, hingga membuatnya menangis. "Aku sudah menduga semuanya akan seperti ini, tapi aku tak menyangka bakal sesakit ini. Rasanya sungguh sakit John. Aku tak pernah jatuh cinta, tapi kenapa sekali aku jatuh cinta langsung jatuh begitu dalam. Rasanya sakit banget. Kalau saja dia tak memupuk harapan di antara kita mungkin aku tidak akan seterluka ini. Dia jahat, bahkan dia berbohong kepadaku John. Aku ingin pergi darinya, tolong bawa aku pergi jauh," ujar Aerie yang entah sudah berapa banyak air mata yang membasahi kemeja John. John menghembuskan napas pelan, ia tak menyangka kalau ternyata perasaannya akan bertepuk sebelah tangan. Mendengar Aerie bercerita tentang perasaannya membuatnya sakit, namun, rasa iba itu begitu besar untuk Aerie, membuatnya menahan rasa sakit di hatinya. "Kamu mau pergi kemana? Akan aku temani, Aerie," jawab John lembut seraya mengusap bahu Aerie, menenangkan. Aerie menjauhkan kepalanya dan menggeleng, ia menatap John dengan mata memerah karena saking banyaknya menangis. "Terima kasih sudah mendengarkan curhatanku, John. Aku sudah lebih baik," ujar Aerie seraya menghapus air matanya. Ia baru sadar bahwa sudah menyakiti lelaki di hadapannya secara tidak langsung, bagaimana bisa Aerie bercerita tentang perasaannya kepada John, yang jelas mencintainya. "John, maaf, karena kamu juga terluka," ucap Aerie lirih seraya menunduk. Aerie mengambil tasnya dan bersiap keluar. "Terima kasih atas waktunya, kamu sudah mau menjadi tempat aku bercerita. Sebaiknya kamu pulang, karena aku masih ingin sendirian di sini," ujar Aerie kepada John yang masih terpaku. Ia keluar dari mobilnya dan mengejar Aerie yang sudah menjauh, ia tak akan membiarkan Aerie sendirian dengan kesedihannya. Bagaimana kalau Aerie nekat dan melakukan hal di luar nalar karena sedang patah hati? "John, cukup, biarkan aku sendirian dan kamu pulanglah," ujar Araf tajam sebagai peringatan kalau ia tak mau dibantah. Ia tahu kalau Aerie sudah seperti ini, John gak bisa berbuat apa-apa. Mungkin benar, ia harus membiarkan Aerie sendiri dulu dan menenangkan diri. Lagi pula tak ada yang harus dikhawatirkan, karena taman ini aman meski malam hari. "Baiklah, aku pulang. Kalau ada apa-apa segera telepon aku," ujar John yang dibalas anggukan oleh Aerie. Aerie duduk di bangku panjang dan menangis sejadi-jadinya di sana. Ia hanya ingin menumpahkan segala perasaannya saat ini,
hingga rasa sesak itu hilang di dadanya. Setelah itu, baru ia akan kembali ke apartemen Araf. Araf, kamu jahat. Pernahkah kamu memikirkan nasibku setelah ini? Jika kamu menikah, apa aku masih menjadi simpananmu? Mungkin, kamu bisa membeli segalanya, tapi tidak dengan harga diriku yang sudah hancur lebur ini, batin Aeri menangis pilu. Di taman, ia berharap bisa menemukan ketenangan meski sebentar saja, karena nanti ia pasti akan mendapat hukuman dari Araf. Biarkan ia menghirup udara segar malam ini, dengan semua beban pikiran dan kesedihan ini. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dia ingkar dengan semua janjinya, tetap saja berita ini adalah berita paling menyakitkan dalam hidup hamba, keluhnya seraya menutup wajahnya dengan tangan, tanpa menghiraukan malam yang sudah semakin larut. Biarkan malam ini aku luangkan waktu berpikir, untuk hubungan kita setelah ini.